Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pela Sulistia. NPM saya 1850 3001. Saya berasal dari angkatan 2018, kelas A. Di sini saya akan menjawab dua pertanyaan, yaitu nomor 5 dan nomor 7. Pertanyaan nomor 5 ialah, jelaskan faktor apa yang memungkinkan bahasa Melayu dinobatkan menjadi bahasa Indonesia. Yang pertama, bahasa Melayu merupakan lingua franca di Indonesia, yaitu bahasa perhubungan dalam bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari, karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkatan bahasa atau bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai potensi untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Menurut Snedden tahun 2003 halaman 7. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari nomor 7, yaitu pertanyaannya, sebutkan fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Fungsi bahasa Indonesia dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi ada 4, yaitu bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional, yang kedua bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional, yang ketiga bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia, dan yang keempat ada bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Yang pertama, bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang kebanggaan nasional adalah bahasa Indonesia yang mempunyai nilai-nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Dengan nilai yang dimiliki merupakan cerminan bangsa Indonesia. Untuk itu, kita sebagai warga Indonesia harus bangga dan menjunjung tinggi serta mempertahankan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, serta mengamalkan sesuai dengan isi nilai sosial dan budaya luhur bangsa. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia sebagai lambang identitas nasional berarti bahwa Indonesia dapat mengetahui identitas kewarganegaraan seseorang dan juga dapat membedakan antar negara lain, yaitu seperti karakter, kepribadian, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Yang ketiga, bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia dijadikan alat pemersatu seluruh bangsa Indonesia karena masyarakat Indonesia sangat beragam, mulai dari latar belakang, sosial budaya, serta bahasa yang berbeda-beda di setiap daerah. Oleh karena itu, untuk mempermudah berinteraksi sesama warga negara Indonesia, maka bahasa Indonesia ditetapkan menjadi alat pemersatu bangsa. Yang keempat, bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah. Bahasa Indonesia sebagai alat penghubung antar budaya dan antar daerah dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bahasa Indonesia, kita dapat saling berinteraksi untuk segala bidang kehidupan, baik pemerintah, interaksi segala kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, pertanahan, dan keamanan dengan mudah dapat disampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam kata-kata. Terima kasih.